Halo, salam Maranatha. Saya ucapkan kepada semua Anda yang bergabung bersama dengan saya pada hari ini, Dr. Stephen Einstein Liao, dan acara kita adalah Mutiara Kebenaran. Selamat pagi saya ucapkan dari ruang rekam saya, yaitu di rumah saya sendiri pada saat ini. Dan saya merekam pada pagi hari yang terlihat matahari cukup cerah pada hari ini. Kalau Anda sedang mendengarkan ini pada siang atau malam hari, selamat siang, selamat malam kepada Anda. Dan saya harap Anda sudah siap untuk mempelajari firman Tuhan bersama dengan saya yang hari ini kita masuk ke dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-25, saudara yang kasih Tuhan. 1 Samuel pasalnya yang ke-25, mari kita buka Alkitab kita bersama ke sana. Dan tentu saja Mutiara Kebenaran adalah suatu seri, yaitu suatu rangkaian pembelajaran firman Tuhan secara sistematis. Jadi kalau Anda tiba-tiba mendapatkan rekaman ini, tiba-tiba mendengarkan ini tanpa mengikuti yang sebelum-sebelumnya, silakan Anda bisa mengikuti pembahasan hari ini. Tetapi kalau Anda ingin mengikuti dari awal, nanti Anda bisa cari juga semua rekaman yang sudah ada dari 1 Samuel pasal 1, dan kita sudah sampai pasal 25 hari ini. Bahkan Anda bisa mendapatkan dari Kejadian, saudara kasih Tuhan, karena dalam Mutiara Kebenaran ini kita mempelajari Perjanjian Lama mulai dari Kejadian, dan kita berencana kalau Tuhan mengizinkan, kalau Dia belum datang kembali, untuk sampai kepada kitab Maleaki suatu hari nanti. Oke. Kita sudah di 1 Samuel, sudah lumayan banyak kitab yang kita pelajari. 1 Samuel adalah kitab sejarah dalam Alkitab Bahasa Indonesia kita. Ini adalah kitab sejarah. Dalam Alkitab Ibrani, ini masuk dalam kitab Nabi-Nabi. Dan kenapa dia masuk kitab Nabi-Nabi, kita akan lihat juga nanti ada hubungannya dengan salah satu ayat yang kita akan lihat. Oke, dan mari kita akan masuk. Kalau Anda punya Alkitab di depan Anda, saya sangat-sangat menyarankan Anda ikut membuka Alkitab bersama dengan saya ketika kita membaca, ketika kita membuka perikop-perikop dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita akan berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami. Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu pada saat ini. Kami ingin membuka terutama 1 Samuel pasal 25. Tuhan, di dalamnya ada kisah, ada catatan, ada kata-kata yang Engkau inspirasikan, dan Engkau telah memeliharanya untuk kami supaya kami bisa belajar, dikuatkan, diinstruksikan, diajar. Dan Engkau yang kiranya pimpin Tuhan agar kami bisa mendapatkan manfaat yang penuh dari firman-Mu ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Baik. 1 Samuel pasal yang ke-25 ada 44 ayat. Jadi cukup panjang. Kita akan mulai ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Dan matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama, dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Ya, jadi di sini dicatatkan di ayat yang pertama ini kematian salah satu tokoh sentral di dalam kitab Samuel ini. Bahkan kitab Samuel dikasih nama Samuel karena dia, saudara kasih Tuhan, karena si Samuel ini, dan dia mati. Memang sejak banyak pasal yang lalu fokus sudah beralih. Kita sudah beberapa kali singgung bahwa kitab Samuel mencatatkan karir atau mencatatkan tentang 3 tokoh utama. Yang pertama adalah Samuel sendiri, mulai dari bagaimana dia lahir, kemudian masa mudanya waktu dia masih di bawah Eli, kemudian setelah Eli mati bagaimana dia menjadi seorang hakim dan seorang nabi, dan seterusnya sampai ke masa tuanya, bagaimana kemudian dia mengurapi Saul. Waktu dia mengurapi Saul saja dia sudah lumayan tua, karena orang Israel berkata bahwa kami minta seorang raja karena engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup tidak hidup seperti engkau. Dan akhirnya Samuel memilih Saul sesuai dengan instruksi Tuhan karena mereka meminta raja untuk seperti bangsa-bangsa yang lain. Dan ada waktu, bahkan ketika Samuel sudah tua dan dia sudah pensiun mestinya, masih ada waktu bagi dia. Jadi Tuhan memberikan dia umur yang lumayan panjang, saudara kasih Tuhan. Kita tidak dicatatkan sampai berapa persisnya umur dia, tapi kita bisa membayangkan dia sudah tua,
Dia dia mengurapi Saul, dia masih membantu Saul di masa-masa awal kepemimpinan Saul ketika Saul masih goyah, masih memerlukan otoritas Samuel lah untuk mendukung dia, dan Samuel masih mendukung Saul di situ. Kemudian Samuel juga masih sempat melihat kejatuhan Saul, saudara Tuhan, bagaimana Saul akhirnya menolak untuk taat kepada Tuhan, dan Samuel harus menegur Saul dan sebagainya, dan kemudian harus mengurapi Daud. Jadi bayangkan, dia sudah betapa tua di situ, dia harus mengurapi Daud, dan bahkan dia harus menyaksikan Daud yang karirnya melonjak. uh, Dia disenangi oleh Saul, dia disenangi oleh Israel, dia mengalahkan Goliat dan lain sebagainya, sampai bagaimana Saul membenci Daud akhirnya karena iri hati, dan pernah Daud lari kepada Samuel dan lain sebagainya. Jadi hidup yang panjang, dan uh, kita di sini bisa bisa mengambil waktu sejenak untuk melakukan semacam rangkuman atau recap atas hidupnya Samuel, yang adalah salah satu tokoh yang sangat luar biasa dalam Alkitab. Kalau kita mengingat tokoh-tokoh yang luar biasa dalam Alkitab, banyak orang akan memilih siapa, misalnya memilih, kalau dalam Perjanjian Baru mungkin orang memilih Rasul Paulus, Rasul Petrus, ya, tokoh-tokoh yang luar biasa. Memang luar biasa, Stefanus juga luar biasa. Tapi kalau dalam Perjanjian Lama, banyak orang tahu Daud sebagai seorang tokoh yang luar biasa, dan Samson, mungkin Simpson, ya, dengan kekuatan yang luar biasa. Ada Daniel yang juga adalah tokoh yang luar biasa, ada Musa tentunya. Tapi seharusnya Samuel masuk juga ke dalam seorang tokoh yang sangat-sangat luar biasa, saudara-saudara. Bahkan Samuel ini, kalau kita cek dalam Alkitab, dia disebutkan di luar dari kitab Samuel, karena kitab Samuel ini kan memang namanya saya sudah Samuel, ya. Tapi di luar dari kitab Samuel, dia disebutkan lumayan banyak kali, saudara-saudara. Dan uh, kita akan melihat beberapa perikop yang menyebut Samuel di luar dari kitab Samuel untuk mendapatkan gambaran tentang Samuel ini. Pertama, coba kita lihat di 1 Tawarik 29 ayat 29. Kita akan lihat di sini 1 Tawarik, karena banyak sekali, atau bukan banyak sekali sih, beberapa kali muncul nama Samuel ini di dalam kitab Tawarik, yang memberikan gambaran kepada kita tentang tokoh yang satu ini. 1 Tawarik 29 ayat 29 dikatakan, sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu. Jadi satu Tawarik, kitab 1 Tawarik itu sedikit banyak paralel dengan 1 Samuel. Kita harus ingat, karena di 1 Tawarik kita diceritakan juga tentang karirnya Daud, bagaimana dia mulai dari dia menjadi raja dan seterusnya. Dan ini paralel dengan 1 Samuel, saudara-saudara. Jadi ada banyak paralel, sehingga Anda bisa perhatikan di 1 Tawarik 29 ayat 29. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel. Jadi riwayat Samuel itu di mana? Gitu. Riwayat Samuel itu adalah kitab 1 Samuel ini, saudara-saudara. Nah, namun kita bisa bertanya, tapi kitab 1 Samuel kan dicatat melebihi masa hidupnya Samuel. Karena tadi kita barusan baca juga di 1 Samuel 25 bahwa Samuel mati. Tentu kita berkata sepertinya bukan Samuel yang menulis kata-kata bahwa Samuel mati, kan? Ya, kita biasanya manusia tidak menulis tentang kematian kita sendiri, gitu. Karena kalau kita sudah mati, kita nggak bisa menuliskannya. Walaupun bisa saja sebagai seorang nabi dia menubuatkan kematiannya, itu satu kemungkinan. Tetapi bukan hanya masalah kematiannya, ada banyak peristiwa setelah kematian Samuel yang dicatatkan. Di 1 Samuel sendiri, bahkan sampai pasal 31, belum lagi kita bicara 2 Samuel, yang seluruhnya adalah peristiwa setelah Samuel. Tetapi 1 Tawarik 29 ayat 29 memberikan kita solusinya, yaitu bahwa kitab 1 Samuel dan 2 Samuel yang menceritakan keseluruhan karirnya Daud itu ditulis oleh Samuel plus siapa, saudara-saudara? Plus riwayat Nabi Nathan dan riwayat Gad pelihat itu. Jadi kitab 1 dan 2 Samuel sepertinya adalah gabungan dari catatan Samuel dan nabi-nabi lain, nabi-nabi yang mengikuti Daud dalam karirnya, mengikuti Daud ketika dia menjadi raja, yaitu Nathan dan Gad. Nathan dan Gad kita akan ketemu belakangan.
Oleh karena itulah, makanya tadi kita sebut di awal bahwa kitab 1 Samuel masuk ke dalam golongan nabium di dalam Tanakh. Jadi mereka hitung sebagai kitab nabi-nabi. Ya, orang Israel tidak punya yang namanya kitab sejarah. Saudara-saudara, mereka tidak mengkategorikannya kitab sejarah, tetapi kitab-kitab seperti Yosua, kemudian Hakim-hakim, dan Samuel itu masuk ke dalam nabium di dalam hitungan mereka karena mereka percaya itu ditulis oleh nabi-nabi. Saudara, termasuk jadi kitab 1 Samuel ditulis oleh Samuel, kematiannya dicatatkan mungkin oleh Nathan atau oleh Gad di sini. Kemudian Samuel adalah tokoh yang sangat luar biasa sekali karena dia adalah hakim yang terakhir dan juga adalah nabi yang pertama, saudara Tuhan. Nah, coba kita lihat maksudnya apa. Kita bisa buka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-20. Ingat bahwa kitab 1 Samuel mengikuti kitab Hakim-hakim dan Rut. Dan Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-20 berbunyi, selama kira-kira 450 tahun, ini meneruskan ayat 19 ya. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Jadi kitab masa hakim-hakim itu berakhir pada masanya Samuel, katakan di sini. Jadi Samuel adalah hakim terakhir dan dia disebut nabi juga, saudara-saudara. Dan nabi yang pertama. Nabi yang pertama bukan dalam pengertian bahwa tidak ada nabi sebelum dia. Tentu ada nabi sebelum Samuel, saudara. Musa adalah seorang nabi. Abraham pernah juga disebut sebagai nabi dan lain sebagainya. Bahkan Tuhan Yesus mengkategorikan Habel sebagai nabi. Tapi perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-24 di sini. Coba kita lihat ya. Kisah Rasul 3 ayatnya yang ke-24. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Jadi semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel, saudara kasih Tuhan. Samuel dianggap sebagai pemula dari kita bilang golongan nabi sebagai suatu profesi lah, boleh dibilang demikian, atau suatu golongan yang separate begitu, suatu golongan yang utama. Ya, karena memang sangat khas sekali. Ya, baru mulai di zaman Samuel ada trifecta atau pembagian tugas antara 3 cabang kepemerintahan Israel atau 3 cabang kerohanian Israel, yaitu imam, kemudian ada raja, ya kemudian ada nabi gitu sebagai penyeimbang dari semuanya itu. Jadi kita bisa melihat ada raja yang mestinya raja kan mengikuti perintah Tuhan juga, dia memerintah, ya, dia memimpin umatnya secara eksekutif. Kemudian ada imam. Imam sudah ada dari sejak zaman Imam Harun. Imam mestinya memimpin penyembahan kepada Tuhan secara rohani segala macam. Tapi kemudian ada pihak ketiga yang namanya nabi, yang seringkali ketika raja menyimpang, nabi harus masuk di situ. Ketika imam-imam menyimpang, nabi juga harus bisa masuk karena kadang-kadang mereka bisa menyimpang. Oleh karena itu, raja nanti sudah pasti dari keturunan Daud belakangan. Imam sudah pasti dari keturunan Harun. Jadi 2 golongan ini sudah pasti. Ya. Tetapi ingat bahwa kerohanian itu kan tidak bisa ditentukan oleh anak siapa. Hanya karena kamu adalah anak si A, anak orang yang baik, kamu pasti baik, enggak? Atau kamu anak raja, kamu pasti mengasihi Tuhan, kan tidak begitu. Jadi keturunan raja kan sudah pasti, nggak bisa raja itu diambil dari orang lain. Keturunan imam juga sudah pasti nggak bisa diambil dari orang lain. Tetapi nabi, nah di sini nabi Tuhan bisa pakai siapapun yang dia mau, siapapun yang membuka hatinya untuk Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan pada masa itu dan yang Tuhan pilih, bisa menjadi seorang nabi, saudara Tuhan. Jadi Samuel adalah permulaan dari fase itu, karena baru mulai dari Samuel lah ada raja kan. Ya, sebelumnya nggak ada raja. Jadi Samuel memulai, walaupun Samuel bukan nabi pertama dalam artian absolut seorang nabi. Tadi sudah kita bilang ada Musa, ada banyaklah nabi-nabi yang lain. Bahkan Yosua bisa dianggap nabi juga. Namun dia adalah yang memulai, ya, kita bilang era kenabian, itu era kenabian, karena sejak saat itu kemudian
Tuhan akan membangkitkan nabi-nabi untuk membantu raja-raja memerintah. Ya, Daud dibantu oleh Nabi Nathan, Nabi Gad, dan kita akan baca nanti di kitab raja-raja dan seterusnya. Tiap-tiap raja Israel itu sepertinya ada nabi yang akan membantu dia begitu. Ada nabi yang mengingatkan dia kata kalau dia salah gitu, atau menguatkan dia dalam peperangan dan lain sebagainya. Jadi Samuel adalah hakim terakhir sekaligus yang memulai era kenabian yang sangat luar biasa sekali. Um, Kemudian, apalagi yang bisa kita katakan tentang Samuel? Oh, ada banyak sekali, saudara Tuhan. Uh, Samuel adalah dia adalah keturunan, kita sudah bahas di awal ya, dia keturunan imam sebenarnya, dia adalah dari keturunan Lewi, dari keturunan imam juga. Makanya kita berkata di sini, coba kita lihat, dia sangat tertarik dengan penyembahan kepada Tuhan di bait suci. Waktu itu masih kemah suci, tapi kita bisa melihat misalnya di 1 Tawarik, kembali ke 1 Tawarik ya. 1 Tawarik pasalnya yang ke-9. Dan biasanya kita sering berkata bahwa Daudlah orang yang mengatur tentang paduan suara di kemah suci atau di bait suci, mengatur tentang segala macam aturan-aturan, tapi ternyata itu sudah mulai dari Samuel bahkan. Oleh karena itu di dalam 1 Tawarik pasal 9 ayatnya yang ke-22 di sini. 1 Tawarik 9 ayat 22. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam jabatan itu. Jadi Daud dan Samuel. Jadi kita bisa berkata bahwa Samuel banyak sekali mempengaruhi Daud. Banyak mempengaruhi Daud dalam, tentu dia yang mengurapi Daud, dia yang menjadi mentor Daud. Mungkin ketika dia lari dari Saul, pernah suatu kali dia balik lagi ke Samuel, mungkin dia menerima banyak nasihat di situ. Dan Daud pasti mencontoh bagaimana Samuel mempedulikan tentang keteraturan ya penyembahan Tuhan di bait suci atau di kemah suci. Dan rupanya Daud belajar dari situ. Dan apalagi yang bisa kita katakan tentang Samuel, saudara? Oh, luar biasa tokoh yang satu ini. Satu hal lagi yang luar biasa, 2 Tawarik 35. Coba kita lihat. 2 Tawarik pasalnya yang ke-35. Dan ayatnya yang ke-18. Ya, 2 Tawarik 35 ayat yang ke-18. Ini sudah jauh sekali dari masa Samuel, sudah di masanya Raja Yosia. Raja Yosia itu sudah hampir masuk ke pembuangan bahkan ya. Tapi perhatikan, Raja Yosia mengadakan suatu kebangkitan rohani dan dia melakukan Paskah. Dan apa komentar firman Tuhan dikatakan di sini? 2 Tawarik 35 ayat 18. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi. Jadi bukan berarti mereka tidak pernah Paskah, tapi tidak pernah Paskah yang seperti itu. Seperti itu dalam pengertian apa? Mungkin dalam pengertian skalanya, skala Paskahnya yaitu dia mengajak seluruh Israel dari ujung sampai ujung. Mungkin dalam pengertian juga ketepatannya mengikuti hukum Taurat, karena kadang-kadang ada di antara mereka yang melakukan Paskah namun tidak secara sempurna karena ada yang tidak tahir dan lain sebagainya. Anda boleh cek di masanya Hizkia dan lain sebagainya. Tetapi Paskah yang dilakukan Yosia ini sangat luar biasa, bahkan sampai-sampai dibandingkan tidak ada yang seperti itu sejak Samuel, saudara-saudara. Sejak Samuel, tapi itu mengindikasikan bahwa Samuel adalah pemimpin Israel yang luar biasa karena dia memperhatikan firman Tuhan. Dia melakukan Paskah dengan tepat dan dia berhasil seperti Yosia untuk mengajak seluruh Israel dalam skala yang masif, yang nasional begitu, untuk melakukan Paskah. Dan ini menggarisbawahi peran dia dan kehebatan dia sebagai seorang yang luar biasa di sini. Mazmur, coba kita lihat ya beberapa kehebatan Samuel lainnya, karena kita membicarakan kematian Samuel. Biasanya kalau ada orang yang meninggal, saya sudah banyak kali mengadakan kebaktian penguburan, kebaktian tutup peti dan sebagainya. Kita memberikan kesempatan bagi orang untuk mengenang yang meninggal itu kan. Mungkin ada kesan-kesan dan sebagainya tentang kehidupan dia yang luar biasa. Dan ini adalah waktu yang baik. Samuel mati, kita mengenang kehebatan dia.
Mazmur pasal 99 ayatnya yang ke-6. Samuel disebut disejajarkan, disebandingkan dengan tokoh-tokoh hebat lainnya seperti Musa dan Harun, saudara kasih Tuhan. Dikatakan di situ Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Jadi ini boleh dibilang semacam dia sudah masuk ke dalam Hall of Fame, saudara, Hall of Fame. Seorang tokoh yang hebat yang namanya sudah bisa disandingkan dengan tokoh-tokoh seperti Musa dan Harun. Bahkan memang benar dia masuk dalam Hall of Faith. Di mana itu Hall of Faith? Ya, Hall of Faith itu tentu ada di Ibrani pasal 11. Ini adalah pasal pahlawan-pahlawan iman. Dan Samuel ada disebut, walaupun hanya sedikit disebut karena Paulus sudah kehabisan waktu. Ya, saya percaya Paulus penulis Ibrani, tapi siapapun penulis Ibrani, dia sudah kehabisan waktu katanya. Makanya di ayat 32 dari Ibrani pasal 11, dia berkata, apalagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Jadi Samuel dimasukkan dalam daftar pahlawan iman walaupun tidak ada waktu untuk mencatat semua apa yang dia lakukan. Dan terakhir sekali, kita sudah pernah lihat ini di pasal-pasal sebelumnya, namun saya ulangi sedikit lagi, yaitu di Yeremia pasalnya yang ke-15, Yeremia pasal 15, ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik pada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Sekali lagi kita melihat Samuel dibandingkan dengan Musa, dan ini adalah pujian yang luar biasa. Tidak ada tokoh lain yang dikagumi oleh orang Israel lebih daripada Musa. Musa itu sudah kayak nabi terbesarnya mereka lah, begitu ya, pemberi hukum Taurat dan sebagainya. Dan bagi Samuel untuk disejajarkan dengan Musa di sini adalah luar biasa. Tetapi yang luar biasanya lagi adalah bahwa Samuel dan Musa dianggap sama-sama sebagai seorang mediator yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ingat bahwa Musa berkali-kali menyurutkan murka Tuhan. Ketika Tuhan mau menghancurkan Israel, Musa berdiri di hadapan Tuhan dan menjadi tipologi Yesus Kristus, ya. Dia menggambarkan Yesus Kristus yang sepertinya mau, Tuhan hukum aku saja. Ya, Tuhan hukum aku saja. Dan tentu Tuhan tidak menghukum Musa karena tidak mungkin satu manusia menanggung hukuman manusia lain karena Musa sendiri punya dosa, ya. Tapi dia tipologi dari Yesus Kristus yang suatu hari akan datang dan benar-benar menanggung dosa kita. Tapi Musa, ya, sebagai tipologi dari mediator itu, berkali-kali dia menyurutkan murka Tuhan. Dan Samuel juga disebut begitu. Samuel berdiri di hadapan Tuhan dan menjadi seorang mediator bangsanya. Namun di Yeremia ini sangat sedih sekali bahwa dosa Israel sudah sebegitu jauhnya. Dan Tuhan berkata, hukuman pasti dijatuhkan, kalian harus masuk dalam pembuangan. Sehingga Tuhan bilang, sekalipun Musa atau Samuel berdiri di hadapanku, hukuman ini tidak akan ditangguhkan. Oke, kembali ke 1 Samuel pasal yang ke-25. Jadi, itu luar biasa sekali mengenai Samuel. Walaupun ini satu ayat dan kita sudah 20-an menit masuk ke dalam sesi kita ini, namun saya merasa pantas bagi kita untuk belajar tentang Samuel, untuk menjadi contoh bagi kita. Oke, wow, waktu sudah habis 20-an menit dan kita masih ada 43 ayat di sini untuk kita bahas. Tapi kita akan masuk ke 1 Samuel pasal yang ke-25 mulai dari ayatnya yang kedua. Di sini kita lihat. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan berkata kepada orang-orang itu, Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya?
Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan pada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Oke, kita stop sampai sana dulu. Nah, saudara kasih Tuhan, sedikit mengulang tadi yang di ayat 1, setelah Samuel mati, dikatakan bahwa Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Kenapa setelah Samuel mati, Daud pergi ke padang gurun Paran? Dan sedikit informasi, padang gurun Paran itu sangat jauh ya, sangat jauh letaknya, ada di sebelah selatan. Padang gurun Paran sudah masuk ke wilayah yang dilewati oleh orang Israel waktu mereka keluar dari Mesir untuk masuk ke Kanaan bahkan. Jadi kita bisa melihat setelah Samuel mati, Daud makin lari makin jauh dari pusat Israel. Pusat Israel waktu itu ada di Gibea. Nah, itu adalah tempat istananya Saul. Dan itu kemungkinan besar adalah karena selama Samuel masih hidup, Saul itu masih ada sedikit respect kepada Samuel, dan eksistensi Samuel masih melindungi Daud ya, sampai tahap tertentu ya. Memang Saul bagaimanapun juga memang sudah dari beberapa waktu lalu mengejar-ngejar Daud, mencoba membunuhnya. Tetapi sepertinya dengan matinya Samuel, suatu era baru sudah masuk begitu ya. Dan ini seringkali terjadi ketika misalnya orang tua mati gitu kan, atau meninggal. Anak-anak seringkali merasa, misalnya ada dalam banyak keluarga ketika orang tua masih ada walaupun sudah tua, anak-anak itu masih sangat segan satu dengan yang lain, misalnya katakanlah dalam keluarga yang tidak akur gitu. Tapi ketika orang tuanya meninggal misalnya, nah kalau misalnya anak-anaknya nggak akur, kadang-kadang berantemnya ini jadi tambah sengit gitu, tambah parah begitu. Karena tidak ada lagi eksistensi orang tua yang masih disegani oleh keduanya. Dan baik Saul maupun Daud sama-sama menyegani Samuel. Jadi walaupun Samuel sangat tua, pengaruhnya masih terasa mungkin. Dan ketika Samuel mati, mungkin Daud merasa bahwa kali ini Saul tidak ada lagi yang dia tahan-tahan begitu. Tidak ada lagi Samuel yang dia masih agak segani sedikit. Ya, Saul benar-benar sudah akan menggila dan akan pokoknya tidak ada lagi yang bisa menahan dia begitu saat ini. Dan mungkin Daud merasa dia perlu menjarakkan dirinya sedikit lebih jauh lagi dari Saul begitu. Kemungkinan mungkin seperti itu. Nah, jadi dia makin pergi ke selatan sekali, dan namun di daerah yang selatan sekali itu pun dia masih ada ketemu dengan orang-orang Yehuda rupanya. Ingat bahwa Tuhanlah yang menyuruh dia untuk jangan sembunyi terus di gunung batu dan sebagainya. Kamu harus berfungsi, kamu harus bermanfaat bagi masyarakat. Dan rupanya dia melakukan itu. Dan dia melindungi orang-orang Yehuda dari perampok ya. Zaman itu belum ada polisi, belum ada hal-hal seperti itu, pengadilan atau international court atau apa segala macam belum ada. Jadi ya banyak perampok sana sini lain sebagainya. Dan Daud melindungi orang-orang Yehuda dari perampok-perampok ini. Bukan hanya dari perampok-perampok yang berkebangsaan Israel, tapi seringkali perampokan itu terjadi antar suku bangsa. Ya, jadi manusia sangat rasis, sangat pokoknya melindungi diri sendiri dan kelompok kita, dan ya membenci kelompok lain yang di luar dari kita. Itu sampai hari ini pun masih ada tentunya gitu. Oleh karena itu suku-suku lain seperti suku Amalek, ya, suku Midian, suku-suku lain banyak bisa datang kemudian menyerang orang Israel dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi, dan adanya pasukan Daud di situ melindungi orang-orang Israel, termasuk
yang mendapat manfaat adalah satu orang di sini namanya Nabal gitu. Jadi diceritakan bahwa ada seorang laki-laki, dia sangat kaya, dombanya 3.000, kambingnya 1.000, ya ini sangat kaya untuk ukuran pada zaman itu. Dan dia tinggal di Maon, tapi usahanya ada di Karmel, saudara-saudara. Dan rupanya ini masuk dalam wilayah yang dibantu oleh Daud, ya dibantu oleh Daud. Jadi orang-orangnya banyak menolong penduduk sekitar, termasuk gembala-gembalanya si Nabal ini. Dan Nabal kita diberitahu ya, Nabal punya seorang istri namanya Abigail. Dan Nabal ini adalah orang yang sangat bebal. Bahkan kata Nabal itu sendiri artinya bebal, saudara-saudara. Kita tidak tahu kenapa nama dia Nabal, apakah nama itu dikasih orang tuanya atau belakangan dia dapatkan. Karena seringkali dalam budaya waktu itu nama benar-benar mencerminkan karakter seseorang gitu. Jadi saya punya sedikit kecurigaan bahwa Nabal ini bukan nama asli dia yang dikasih orang tuanya, tapi nama yang belakangan diberikan pada dia, mungkin sejak masa mudanya, bahkan ya mungkin bukan sejak lahir, tapi mungkin sejak masa mudanya, waktu dia masih remaja orang sudah sebut dia Nabal dan sebagainya. Dan akhirnya itu melekat pada dirinya begitu. Ya, tetapi satu hal yang sangat menarik adalah bahwa nama istrinya Abigail, saudara, dan Alkitab mencatat bahwa perempuan itu bijak dan cantik. Ini adalah kombinasi yang jarang tapi sangat bagus. Kombinasi yang sangat bagus ketika seorang perempuan cantik sekaligus bijak begitu. Perempuan yang cantik tentu ada banyak di dunia ini, tapi yang cantik dan bijak tidak terlalu banyak, sedangkan sama Tuhan. Kitab Amsal ada menulis di dalam, coba saya cari dulu ya, di dalam Amsal 11, coba kita lihat. Amsal 11 ayatnya yang ke-22, dikatakan situ, seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Artinya kecantikan seorang perempuan itu sangat sia-sia sekali ketika perempuan itu tidak bijak. Dan bijak di sini kita tidak berbicara mengenai bijak standar duniawi, ya, karena banyak perempuan yang pintar secara duniawi, pintar menggunakan kecantikannya untuk menggoda laki-laki, pintar untuk macam-macam, pintar untuk memanjat tangga-tangga sosial dengan kecantikannya. Banyak yang seperti itu ya, itu pintar secara duniawi, tapi tidak. Alkitab berbicara mengenai bijak yang takut akan Tuhan, bijak yang alkitabiah, dan tidak banyak ya perempuan yang seperti itu. Namun ini bisa menjadi suatu berkat ya bagi siapapun. Kecantikan tidak harus merupakan suatu hal yang salah, saudara kasih Tuhan. Kecantikan adalah salah satu berkat Tuhan. Dan saya yakin kalau tidak ada kejatuhan dalam dosa, maka semua manusia akan cantik, saudara kasih Tuhan. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, laki-laki semua akan tampan-tampan, perempuan akan cantik-cantik, dan kecantikan kita bisa apresiasi itu sebagai salah satu indahnya ciptaan Tuhan. Ya, tetapi kita harus paham bahwa kecantikan sering menjadi momok, ya, sering menjadi seperti kekayaan, sering menjadi penghalang bagi manusia untuk mengenal Tuhan. Makanya Tuhan Yesus sering berkata bahwa alangkah sulitnya seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Jadi mungkin bagi laki-laki terutama ya, kekayaan sering menjadi momok, karena ketika dia kaya, dia mengandalkan kekayaannya, dia tidak mengandalkan Tuhan. Demikian juga kecantikan sering menjadi momok bagi perempuan, sering menjadi momok karena banyak perempuan cantik yang akhirnya belajar dari masa mudanya bahwa dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia bisa memanipulasi orang-orang sekitarnya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Dia bisa mendapatkan banyak hal begitu dengan kecantikannya ini. Ya, dan oleh karena itu dia tidak benar-benar belajar untuk bertanggung jawab misalnya, atau untuk ikut Tuhan dan untuk mengkultivasi hati yang taat, ya, hati yang rendah hati dan lain sebagainya. Ya, bisa sering menjadi momok, tapi sering bukan berarti selalu. Ada wanita-wanita yang cantik dan kecantikan fisik, ya, untuk kita bicara kecantikan fisik di sini, yang akhirnya benar-benar mengasihi Tuhan dan bijaksana, ya. Sepertinya Abigail adalah salah satunya di sini. Dan terus terang ini bisa saling mempengaruhi, ya. Seorang perempuan yang perilakunya baik, yang sikapnya baik, maka itu akan mempengaruhi penampilannya, percaya atau tidak percaya, saudara kasih Tuhan ya. Jadi ketika
orang yang Alkitabiah minimal, ketika orang yang Alkitabiah, laki-laki yang Alkitabiah, ketika dia melihat seorang perempuan, memang pertama kita lihat fisiknya. Tapi ketika kita mengenal dia makin dalam, bahwa oh ini perempuan yang mengasihi Tuhan, ini perempuan uh, yang hatinya sangat baik dan sebagainya, itu mempengaruhi. Karena ada pepatah kan, beauty is in the eye of the beholder. Apa artinya? Kecantikan itu tergantung siapa yang melihat, gitu kan. Jadi ketika kita melihat seorang perempuan yang hatinya sangat baik dan um, sikapnya sangat alkitabiah dan sebagainya, maka ada suatu grace, ya, suatu grace. Dia menjadi ada suatu keanggunan tertentu pada dirinya, ya, yang mengkomplementasikan, ya, kecantikan fisik yang secara natural ada pada dirinya, begitu. Jadi saling mengkomplementasi di sini, gitu. Tapi satu hal yang sangat menarik adalah kenapa perempuan seperti Abigail di sini yang adalah bijak dan cantik kok bisa menikah dengan Nabal yang katanya jahat dan kasar kelakuannya, walaupun dia seorang keturunan Kaleb. Nah, kita masih ingat Kaleb di sini di ayat 4, ya, di ayat 3 sudah dikatakan dia seorang keturunan Kaleb, si Nabal ini. Kaleb adalah tokoh yang sangat luar biasa. Dia adalah dari suku Yehuda. Ingat Kaleb suku Yehuda, dia adalah orang yang menaklukkan Hebron dan sebagainya. Anaknya adalah Aksha yang akhirnya menikah dengan Otniel. Jadi dia masih keturunannya si Kaleb di sini. Tapi inilah membuktikan bahwa punya leluhur yang hebat belum tentu berarti kita pasti mewarisi iman mereka dan lain sebagainya, ya. Setiap orang berdiri atas imannya sendiri. Tapi kenapa Abigail, perempuan yang cantik ini, bisa menikah dengan Nabal? Kalau kita bicarakan secara historis pada zaman itu, maka kemungkinan besar pernikahan ini diatur oleh orang tuanya. Karena pada zaman itu orang tidak kayak ke supermarket memilih pasangan. Ya, atau seperti hari ini cari-cari pacar atau zaman modern, ya. Waktu di zaman saya masih muda, belum ada yang namanya kayak Tinder. Apalagi sekarang saya nggak tahu, udah nggak ngikutin lagi, ya. Yang terkenal kan Tinder, ya, apa, dating app, ya, dan ada banyak sekali, ya, yang seperti itu sekarang. Ada yang khusus untuk Kristen, bahkan ada yang untuk Kristen untuk lain sebagainya, banyak. Zaman saya dulu belum ada yang hal seperti itu. Tapi intinya kalau zaman dulu orang pernikahannya diatur oleh orang tuanya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang tuanya Abigail mau menikahkan dia dengan Nabal? Ya, kemungkinan besar adalah karena hartanya, begitu. Jadi mungkin orang tuanya berpikir, nggak apa-apa anak saya menikah dengan Nabal karena hidup dia akan terjamin, dia adalah seorang yang kaya. Dan mungkin mereka juga mendapatkan mas kawin yang besar dan sebagainya. Sehingga terjadilah suatu pernikahan yang sangat tidak seimbang sebenarnya di sini, ya. Yang satu adalah orang yang sangat bebal, ya, sedangkan istrinya adalah seorang istri yang berpengertian, seorang istri yang bijaksana. Tetapi saya harus berkomentar bahwa banyak perempuan zaman sekarang yang masuk ke kondisi seperti ini, dan juga banyak laki-laki yang masuk ke dalam kondisi seperti ini atas pilihan mereka sendiri, saudara sama Tuhan. Dan mereka tidak bisa salahkan siapa-siapa lagi. Kalau orang zaman dulu bisa menyalahkan, oh kenapa orang tua saya jodohkan saya dan lain sebagainya. Tapi kalau banyak sekali hari ini yang juga timpang, tapi salah sendiri, ya, mereka sendiri yang pilih, ya. Ada perempuan-perempuan yang menikah dengan laki-laki yang dia seharusnya tahu dia tidak perlu menikah, dia tidak boleh menikah seperti itu. Dan banyak laki-laki yang juga menikah dengan yang mereka tahu tidak seharusnya mereka menikah. Tidak seharusnya itu dalam pengertian apa? Satu, beda iman. Beda iman itu sudah sangat jelas sekali bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kita menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya, saudara. Jadi kalau Anda menikah dengan orang yang tidak percaya, Anda beda iman, maka itu persis sama dengan Abigail dan Nabal. Kalau Anda percaya Tuhan, maka Anda punya suatu kebijakan tertentu, kebijakan minimal dalam keselamatan. Anda kenal Tuhan Yesus. Anda menikah dengan orang yang tidak percaya, Anda menikah dengan seorang Nabal sebenarnya. Tidak peduli apakah dia bijak atau tidak bijak dalam hal lain, ya, tapi secara rohani dia jauh dari Tuhan, saudara. Dan Anda menikah dengan dia dan alasannya macam-macam, bisa karena tadi faktor ekonomi, ya, oh dia mapan dan sebagainya, dia punya uang, jadi ya nggak apa-apa lah walaupun dia bukan orang yang percaya Tuhan. Atau dari kaum laki-laki sebaliknya, oh dia perempuan yang sangat cantik, ya, saya jatuh cinta, saya jatuh hati kepada dia walaupun dia bukan orang percaya, ya nggak masalah, saya
saya mengejar dia dan sebagainya. Ya, tapi bukan hanya masalah katakanlah orang yang beda iman, bisa juga dalam hal-hal lain. Katakanlah dia sesama orang Kristen pun, tapi ada yang timpang sekali ya, yang judulnya Kristen tapi orangnya kasar, orangnya benar-benar tidak bijak dan sebagainya, dan Anda menikah karena alasan-alasan yang salah. Jadi um, ya kita bisa mawas diri ya mestinya. Bagi semua orang muda yang sedang mendengarkan ini, yang masih belum memilih pasangan hidup, ya jadikanlah ini suatu contoh. Ya, pilihlah pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nanti nomor satu sesuai dengan berada di dalam keselamatan sebagai orang percaya, dan nomor dua yang karakternya mencerminkan seorang yang baik begitu. Tetapi bagaimana dengan orang yang sudah menikah? Mungkin ada yang mendengarkan Mutiara Kebenaran episode hari ini, Anda sudah menikah dan Anda menemukan diri Anda dalam situasi seperti Abigail, di mana Anda punya pasangan yang tidak seimbang, pasangan Anda pasangan yang mungkin tidak seperti yang Anda harapkan, pasangan Anda adalah pasangan yang tidak bijak, atau bukan seperti ini, kasar dan jahat kelakuannya dan lain sebagainya. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, maka jawabannya sama seperti Abigail. Anda tidak diperbolehkan untuk berkata, oh ya sudah saya cerai saja. Ya, saya cerai saja karena hari ini gampang kan? Hari ini gampang, pasangan saya pasangan yang tidak seperti saya inginkan, dia bodoh atau dia tidak sayang sama saya dan lain sebagainya. Jadi saya cerai begitu, karena toh diperbolehkan oleh KUHP, negara memperbolehkannya. Tapi saudara kasih Tuhan, ingat, sebagai orang Kristen kita berlandaskan pada hukum Tuhan, dan Tuhan berkata bahwa dia membenci perceraian, saudara kasih Tuhan. Dia membenci perceraian. Jadi kecuali atas zina, saudara kasih Tuhan, di mana pasangan Anda misalnya meninggalkan Anda untuk orang lain, ya dia kabur dengan perempuan lain, dia kabur dengan laki-laki lain, dia berzina seperti itu, ya maka Anda mungkin Anda dibenarkan untuk ya bercerai di situ. Tetapi hanya dengan berkata, oh pasangan saya tidak seperti yang saya harapkan, dia tidak mengasihi saya, dia tidak berbuat baik sama saya, dia kasar sama saya dan lain sebagainya, itu tidak membenarkan bahwa Anda lalu kabur. Ya, itu tidak membenarkan seperti itu ya. Dan apa yang harus dilakukan? Ya, Anda sudah salah pilih, ya, tapi Anda harus seperti Abigail. Anda terus mendukung ya pasangan Anda. Ya, kalau seorang perempuan, Anda mendukung suami Anda. Ya. Dan kalau Anda seorang laki-laki, Anda terus mengasihi istri Anda sambil mendoakan keselamatan dia. Ya, mendoakan keselamatan dia dan lain sebagainya. Dan kalau atas kedaulatan Tuhan, suatu hari Tuhan yang mengeluarkan Anda dari situasi itu, ya seperti nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan mengeluarkan Abigail dari situasi pernikahan dia, begitu kan? Itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah kedaulatan Tuhan, begitu. Tapi ya kita melakukan bagian kita. Nah, masuk ke sini hubungannya dengan Daud apa, saudara sama Tuhan? Kita masuk di sini. Hubungannya dengan Daud adalah suatu ketika akhirnya si Nabal ini dia sedang ada masa pengguntingan bulu domba. Pengguntingan bulu domba adalah masa panennya bagi seorang peternak domba. Jadi kalau petani kan dia punya masa panen. Nah, peternak juga punya masa panen, yaitu pada masa pengguntingan bulu domba. Bulu domba digunting, jadi mereka dapat uang dari bulu domba itu. Sekaligus mereka akan membantai sebagian domba-dombanya dan mengadakan pesta-pesta yang luar biasa. Ini adalah masa panen, dan Daud mengirim 10 orang untuk mendapatkan bagian begitu. Mengapa Daud melakukan ini? Jangan kita mengira bahwa Daud itu semacam gangster gitu ya. Tukang palak gitu kan. Yang jadi dia kayak ya kalau hari ini adalah orang yang pura-pura jadi keamanan gitu kan. Misalnya dia pura-pura jadi keamanan toko, lalu dia paksa semua toko bayar sama dia. Daud bukan seperti itu. Ya, Daud bukan seperti itu. Kenapa bukan seperti itu? Nomor satu, adalah kebiasaan pada zaman itu ketika seorang yang kaya raya seperti Nabal, apalagi pada masa panen, pada masa pengguntingan bulu domba dan sebagainya, biasanya mereka akan bagi-bagi ini, memang bagi-bagi berkat lah, bagi-bagi makanan untuk orang-orang begitu. Jadi itu adalah sesuatu yang memang sudah wajar. Jadi ketika Daud mengirim orang kepada Nabal, itu bukan meminta sesuatu yang tidak lazim begitu. Artinya sudah normal bagi
apalagi orang yang kaya raya gitu ya. Orang yang tidak kaya saja biasanya dia akan bagi-bagi sedikit. Apalagi orang yang kaya raya, dia akan berbagi banyak gitu biasanya ya kepada saudaranya lah, kepada tetangganya lain sebagainya, kepada anak buahnya tentunya lain sebagainya. Jadi Daud bukan meminta sesuatu yang tidak lazim di sini. Ya nomor dua, kita melihat bahwa Daud benar-benar melakukan fungsinya yang luar biasa. Artinya gini, Daud benar-benar sangat menguntungkan Nabal. Jadi ini berbeda dengan gangster-gangster atau tukang-tukang palak yang pura-pura menjaga keamanan kita, tapi sebenarnya malakin kita gitu. Ya, jadi mereka pura-pura ini saya bagian keamanan, tapi saya paksa kamu bayar kepada saya. Sebenarnya dialah yang mengacaukan keamanan gitu ya. Tidak. Daud di sini benar-benar berfungsi sebagai keamanannya Nabal gitu. Dia banyak sekali membantu Nabal, melindungi harta benda dia dari serangan, dari ya musuh-musuh, apakah itu orang Midian kah, orang yang lain-lain yang tadi kita sebut. Jadi Daud benar-benar berfungsi baik sekali untuk Nabal begitu. Dia melakukan jasa yang sebenarnya mahal sekali gitu. Jadi sangat wajar sebenarnya kalau Nabal memang bahkan menggaji Daud mestinya gitu. Dan kemudian yang berikutnya lagi, Daud bukan gangster karena dia mengirim anak buah di sini bukan dengan nada menuntut, ya, tapi dengan nada yang hanya sekedar meminta, saudara kasih Tuhan. Anda perhatikan kata-kata di sini. Dia ucapkan selamat di ayat 6, selamat ya, selamat engkau, selamat keluargamu. Di ayat 7 dia mengingatkan Nabal akan jasa yang dia lakukan untuk Nabal tanpa bayaran selama ini, ya, bahwa kami jaga gembala-gembalamu, tidak ada yang hilang, kami tidak ganggu mereka, bahkan kami lindungi mereka dari serangan luar. Dan dia berkata di ayat 8, biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Jadi dia bukan dalam posisi menuntut, kamu harus kasih saya begini, tapi menggugah ya nuraninya Nabal bahwa kami ini sudah banyak bantu kamu loh. Ini bagaimana kalau sharing sedikit gitu kan misalnya. Dan dia tidak mematok harga juga. Biasanya kalau tukang palak kan dia patok harga kan. Ini harus sekian. Tapi enggak. Di ayat 8 dia bilang, ya berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud. Jadi dia memposisikan dirinya di bawah gitu bahkan ya. Apa yang ada padamu. Jadi terserah gitu. Terserah Nabal sih. Ya sesuai dengan kerelaan hati dia aja gitu. Mau kasih berapa gitu. Terserahlah begitu. Nah jadi Daud ini suatu hal yang sangat-sangat wajar sekali bagi Daud untuk melakukannya. Bahkan sangat baik dia untuk melakukan ini. Bahwa dia mau membantu Nabal dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana Nabal menjawab saudara Tuhan. Nah, di ayat yang ke-10, Nabal menjawab, siapa Daud? Siapa anak Isai itu? Bukan berarti Nabal nggak kenal Daud. Daud adalah salah satu orang paling terkenal mungkin di seluruh Israel pada waktu itu, selain dari Saul begitu ya. Semua Israel pasti sudah tahu tentang Daud, tapi maksud dia siapa Daud itu dalam pengertian mengejek gitu. Siapa kamu gitu maksudnya gitu kan? Siapa lu gitu kalau bahasa gaul di Jakarta? Siapa lu? Sampai kamu meminta seperti ini gitu. Dan lebih tajam lagi dia bilang, pada waktu ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Dan ini adalah suatu serangan yang sangat keras sekali. Dan kita bisa memahami kenapa Daud begitu marah sampai akhirnya kita baca di ayat yang ke-13. Karena anak buahnya Daud ceritakan kepada Daud persis kata-katanya katanya kan. Sampai Daud reaksinya adalah, oke, kita akan serang dia gitu. Kita akan perang dengan dia bahkan. Dan kita berkata, kenapa reaksi Daud begitu keras dengan sama Tuhan? Dan kita harus komentar sedikit tentang reaksi Daud di sini ya. Nanti kita balik lagi ke Nabal. Tapi Daud benar-benar terlukai oleh komentarnya Nabal karena ini bagaikan titik lemahnya Daud boleh dibilang atau dari apapun yang bisa difitnahkan oleh si Nabal terhadap Daud, ini adalah yang paling sensitif dia. Gitu. Kenapa? Karena bisa saja Nabal ngomong tentang Daud fitnah-fitnah yang lain. Misalnya, Daud itu kan tukang, misalnya dia fitnah Daud sebagai tukang mabuk-mabukan atau seorang yang suka main perempuan atau lain sebagainya. Dan mungkin Daud kesel banget kalau difitnah seperti itu, tapi itu bukan hal yang dia sangat sensitif. Tetapi Daud sangat sensitif masalah
ketika dikatakan kamu ini adalah orang yang lari dari Tuanmu, sepertinya Daud itu memberontak gitu. Dia adalah pemberontak yang mau mencelakai tuannya, yang mau yang melawan Saul gitu. Padahal Daud sudah sangat berhati-hati justru untuk menjauhi fitnah ini, bahkan dia punya kesempatan membunuh Saul pun dia tidak lakukan, saudara kasih Tuhan. Jadi Anda bisa bayangkan betapa ini sangat mengesalkan hati Daud, bahwa dia fitnah saya justru di poin yang dia sangat sensitif di sini. Dia sangat sensitif bahwa uh, sepertinya Daud itu pemberontak gitu. Padahal Daud tidak pernah memberontak, tidak pernah memberontak. Ya. Dan di ayat 11 lagi, masakan aku mengambil rotiku, air minumku, hewan bantai yang aku bantai bagi orang-orang menguntingku. Dan sekali lagi kita melihat di sini kebodohan Nabal yang tidak mengakui ini berkat Tuhan, tapi semuanya milikku, 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 milikku gitu. Ya, bagi kita yang sudah diselamatkan, kalau Tuhan memberikan kita berkat kekayaan, saudara kasih Tuhan, hati-hati, jangan sampai kekayaan itu menjadi momok bagi kita. Tuhan bilang, susah bagi orang kaya masuk ke kerajaan sorga, bukan tidak mungkin, susah ya, susah, tapi bukan tidak mungkin karena kita diselamatkan berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Tetapi bagaimana orang kaya yang ada di dalam Yesus Kristus menjaga supaya hatinya tidak terkorupkan oleh kekayaan itu? Ya, satu hal yang bisa menjadi tips lah ya adalah kita harus tetap mempertahankan hati yang generous kalau dalam bahasa Inggrisnya. Artinya hati yang apa ya? Yang terbuka, yang bukan hati yang kikir, saudara-saudara. Kalau Anda diberkati dengan kekayaan, jangan pikir ini hartaku, rotiku, air minumku, uangku, rekeningku, depositoku, sahamku dan sebagainya. Jangan. Pikirkanlah bahwa ini adalah sesuatu yang Tuhan titipkan bagi kita untuk kita kelola, termasuk untuk membantu orang, termasuk untuk memajukan pekerjaan Tuhan, termasuk untuk memberkati keluarga kita, orang-orang lain yang membutuhkan, teman-teman seiman dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu tips kalau Tuhan memberkati kita secara materi supaya kekayaan tidak menggerogoti hati kita. Tetapi Nabal jelas-jelas di sini kekayaan sudah menggerogoti hati dia sehingga semuanya punyaku. Masakan aku mengambil air minumku, rotiku, hewan bantaiku dan sebagainya. Pokoknya punya aku, fokus pada dirinya sendiri. Dan memberikannya kepada orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang katanya. Wow, ini suatu tamparan. Dia dengan kata-katanya dia menampar muka Daud, dia menuduh dia sebagai pemberontak, memfitnah dia sebagai orang yang melawan Saul tuannya dan membenarkan Saul mengejar-ngejar Daud dan sebagainya. Sehingga kita melihat reaksi Daud adalah dia marah sekali ya, dia berkata, ayo kita sandang pedang, dan dia maju, saudara sama Tuhan, dia maju, dia mau membunuh. Nanti kita akan lihat Nabal dan semuanya. Nah, dalam hal ini kita bisa berkata begini, amarah Daud itu dibenarkan. Ya, amarah Daud dibenarkan, tapi tindakan dia mau membunuh Nabal dengan seisi rumahnya itu salah. Ya, kita harus berkata demikian, itu salah. Itu adalah kesalahan. Kita boleh marah, tapi Alkitab berkata kalau kita marah jangan berbuat dosa. Ya, marah itu sesuatu yang Tuhan ciptakan. Manusia bisa marah, Tuhan juga bisa marah. Ya, Tuhan Yesus bisa marah, tapi kita harus marah dengan benar. Ya. Daud ingin membunuh Nabal dan seisi rumahnya. Nanti kita akan lihat. Ya. Itu salah karena nomor satu yang salah Nabal. Kalaupun ada orang yang perlu dihukum, itu mestinya Nabal sendiri. Kenapa seisi rumahnya harus dibunuh? Itu sudah nomor satu kesalahan Daud ya. Nomor dua, walaupun Nabal di sini berbuat suatu hal yang memang sangat salah, tapi hukumannya tidak setara dengan kematian sebenarnya. Gitu. Jadi mestinya Daud tidak boleh sampai membunuh Nabal. Ya mungkin kalau Daud misalnya mengecam Nabal, kalau Daud datang kemudian marahin Nabal, itu wajar dan itu masih dibenarkan gitu ya. Tapi kalau sampai dia membunuh Nabal, apalagi membunuh Nabal dengan seisi rumahnya yang seisi rumahnya mungkin tidak ada hubungan dengan Nabal gitu, dengan kebodohan Nabal dan tidak setuju dengan Nabal, itu adalah suatu kesalahan di sini. Dan ini memperlihatkan kepada kita bahwa Daud adalah bukan manusia yang sempurna, ya, tapi dia adalah tokoh yang hebat. Ya, Daud adalah tokoh yang hebat. Ya, hampir semua manusia di posisi Daud mungkin akan bertindak seperti Daud. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana dia begitu menjaga diri terhadap Saul. Terhadap Saul dia tidak mau melukai Saul sedikit pun. Tapi terhadap Nabal, ya, mungkin Daud berkata, saya ini sudah merendahkan diri di hadapan kamu, bilang Daud anakmu, kamu begini, nih, kamu kurang ajar sekali. Gitu. Padahal sebenarnya aku ini
bukan percuma aku ini pembunuh Goliat gitu. Bukan percuma aku ini punya 600 orang di belakangku gitu. Oke, tapi kita baca lebih lanjut lagi ayat 14 dan seterusnya di sini. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami, mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Jadi ayat 15 dan 16 di sini kita mendapatkan ada orang yang cerita kepada Abigail. Jadi rupanya salah seorang anak buahnya Nabal punya cukup sense, cukup hikmat untuk melihat apa yang terjadi dan mengetahui ini parah ini. Ini kacau ini, dan dia kasih tahu kepada nyonyanya, kepada Abigail, dan berdasarkan kesaksian anak buahnya sendiri, mereka mengakui bahwa Daud baik kepada mereka. Nomor satu, tidak mengganggu mereka. Nomor dua, menjadi pagar, melindungi mereka. Jadi secara tidak langsung sudah jadi bodyguard. Dan kalau mereka digaji, dikasih, itu sangat wajar sekali begitu. Dan ayat 17, oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Jadi si hamba ini bisa melihat mungkin dari raut wajah 10 orang yang diutus oleh Daud itu, bagaimana mereka begitu tersinggung dan begitu marah, dan anak buahnya saja sudah tahu ini pasti nggak benar. Kenapa dia nggak lapor kepada Nabalnya sendiri? Kenapa dia tidak ngomong sama Nabal? Ya karena dikatakan di sini, ya dia ngomong sama nyonyanya, kamu sendiri tahu bahwa Tuhan kita Nabal itu orang dursila, nggak ada orang bisa bicara dengan dia. Ya, dia rupanya tidak mau menerima masukan, nggak mau ada orang mengoreksi dia dan sebagainya. Inilah salah satu bentuk kebebalan, saudara-saudara. Kalau Anda merasa Anda paling benar sendiri, tidak mau menerima koreksi, tidak mau menerima masukan, Anda adalah Nabal. Anda adalah Nabal ya. Oke, ayat yang 18. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara dibuat nyalah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tapi Nabal suaminya tidak diberitahukannya. Abigail segera mengambil tindakan, dia seorang wanita yang bijaksana, dia tahu dia harus segera mengambil tindakan, waktu sangat genting. Dan yang dia bawa di sini, wow, ini banyak ya saudara-saudara. 200 roti, 2 buyung anggur, dan fakta bahwa dia bisa mengumpulkan semua makanan ini dalam waktu singkat, berarti dia sangat kaya. Dia bahwa ini kan semua makanan ini berarti tersedia ya, siap sedia, bisa langsung diambil, berarti memperlihatkan kepada dia kekayaannya si Nabal gitu. Tetapi juga memperlihatkan kekikiran dia gitu. Kenapa dengan makanan sebanyak ini dia tidak mau memberikan sebagian saja kepada Daud dan anak buahnya gitu. Oke, Abigail sebagai nyonya, dia ambil alih di sini, dia bawa. Dia suruh bujang-bujangnya mendahului. Ayat 20, ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya dan perempuan itu bertemu dengannya. Ya. Jadi daerah di situ rupanya berbukit-bukit. Jadi kadang-kadang ada orang bisa lihat orang, tapi orang itu belum bisa lihat dia. Jadi sepertinya Abigail sempat sudah lihat Daud duluan, Daud belum lihat Abigail, begitu, sehingga Abigail ambil ancang-ancang di sini, ambil ancang-ancang. Ayat 21, Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada suatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Nah, kata-kata ini benar. Ya, yang dikatakan Daud di ayat 21 ini benar. Ya. Tetapi ayat yang ke-22 ini salah. Ayat 22, beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih daripada itu, dia bersumpah atas nama Tuhan. Jika ku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun pada semua yang ada padanya. Jadi Nabal salah, Nabal melakukan suatu hal yang sangat bodoh dan sangat ini. Tetapi Daud juga melakukan kesalahan di sini. Ya, Daud salah karena dia mau membalaskan kejahatan Nabal dengan kejahatan. Ya, ingat bahwa Perjanjian Baru mengajar kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan balasan Daud juga, ya walaupun normal, mungkin dianggap normal, tapi sebenarnya berlebihan, gitu. Berlebihan dan tidak sesuai dengan target juga.
tidak meninggalkan hidup seorang laki-laki saja pun. Bayangkan saudara sekalian. Secara literal dalam teks bahasa aslinya, tidak meninggalkan seorang pun yang kencing pada dinding. Anda baca dalam KJV, dikatakan, any that pisseth against the wall, katanya. Jadi maksudnya itu memang laki-laki ya, karena laki-laki bisa kencing pada dinding, saudara Tuhan. Ya, bahkan kalau anjing, nggak usah laki-laki yang manusia ya, yang jantan lah, semua yang jantan. Misalnya anjing jantan pun, anjing jantan kalau dia mau kencing kan dia tinggal angkat kaki kan, angkat kaki terus kencing. Misalnya dia nyender ke tembok, dia angkat kaki kencing ke tembok. Tapi kalau anjing perempuan dia lebih ke kayak duduk begitu ya. Jadi ya ini dalam bahasa aslinya sangat sangat literal sekali ya. Aku tidak akan membiarkan hidup satu orang pun yang kencing pada dinding, gitu. Kencing pada dinding, karena kalau perempuan tidak akan kencing pada dinding, perempuan kan akan jongkok atau duduk begitu. Ya, jadi tetapi kita melihat bahwa reaksinya Daud, walaupun amarah Daud itu benar dan dibenarkan, tapi rencana dia ini salah, ya. Dan dia istilahnya menanggapi atau mengeluarkan amarahnya dengan cara yang salah di sini. Oke, tapi Tuhan menolong Daud melalui Abigail rupanya sini. Oke, kita hari ini akan sedikit lewat waktu ya, tapi nggak apa-apa. Ayat 23, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud kepada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini. So pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dengan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Oke, dari perikop ini kita melihat kenapa firman Tuhan berkomentar bahwa Abigail adalah seorang yang bijak, ya, seorang perempuan yang bijak. Jadi kata-katanya sangat bijak sekali. Tidak banyak orang yang mungkin dalam situasi yang begitu genting berhadapan dengan Daud dengan 400 orang yang garang-garang semua yang sudah berniat untuk membunuh dan sebagainya. Dia bisa menenangkan hati Daud dan dia bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu. Tidak banyak orang yang bisa melakukan ini, saudara-saudara. Namun sangat efektif rupanya perkataan yang diucapkan oleh Abigail ini. Kita bisa analisa dari berbagai hal. Nomor satu, kita melihat kerendahan hatinya. Dan fakta bahwa dia seorang perempuan sangat menolong di sini ya. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang perempuan bisa lakukan yang laki-laki lebih sulit. Kita harus akui itu. Ya. Kadang-kadang berhadapan dengan orang segala macam, perempuan bisa punya advantage ya, karena kadang-kadang orang lebih segan pada perempuan begitu. Jadi kadang-kadang memang ada hal-hal yang perempuan bisa lakukan yang laki-laki lebih sulit memang. Misalnya untuk meyakinkan orang dan lain sebagainya. Ya, itu adalah fakta lapangan. Ingat bahwa Daud tadinya mau membunuh semua laki-laki di rumah Nabal. Jadi kalau misalnya ini seorang laki-laki, misalnya anak laki-lakinya Nabal dan sebagainya, ya belum tentu dia punya anak laki-laki ya. Nanti kita akan lihat. Tapi misalnya siapa kek ya, hambanya yang laki-laki, mungkin Daud tidak akan mau mendengarkan dia karena ini orang yang mau dia bunuh juga begitu kan. Tapi karena ini Abigail seorang perempuan, ya seorang perempuan. Dan perempuan ini merendahkan dirinya, gitu, dia menyatakan diri, aku ini hambamu dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu tips yang baik ya bagi perempuan-perempuan. Hai istri-istri, kalau misalnya Anda ingin memenangkan suamimu, ya,
Anda tidak akan, banyak sekali istri berpikir dia akan memenangkan suaminya dengan cara menjadi bos suaminya. Wow, suami saya kacau. Wah, saya akan perintahkan dia, saya akan atur dia, saya akan urus dia, saya akan omelin dia dan sebagainya. Tidak. Ini cara yang salah, saudara-saudara. Reaksinya dua. Nomor satu, kalau kamu menikahi seorang laki-laki yang tidak terlalu suka konflik dan sebagainya, maka suamimu akan mungkin tidak akan jadi berantem sama kamu gitu ya, karena kamu omelin dia. Tapi antara dua, satu, dia adalah laki-laki yang lemah, jadi diomelin ya udah dia nurut aja, dan dia bukan seorang pemimpin ya. Dan Anda tidak akan puas dengan laki-laki seperti itu juga sebenarnya. Atau dia laki-laki yang dia akan dalam hatinya kesel sekali dengan kamu, tapi karena dia tidak mau konflik. Jadi kadang-kadang jangan seorang istri yang galak ya berpikir bahwa wah, saya galak dan suami saya oke-oke saja, itu berarti semua fine-fine saja. Tidak. Bisa jadi kemungkinannya adalah suami Anda kesel sekali sebenarnya gitu ya, kesel sekali, tapi dia bukan orang yang suka konflik, dia tidak mau marah-marahan dengan Anda dan sebagainya, dan dia pendam itu dalam hatinya begitu ya. Jadi jangan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 bahwa kalau ada seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki yang tidak taat pada firman Tuhan ya, menangkanlah dia dengan ketundukan. Menangkanlah dia dengan kelemah lembutan begitu. Dan Abigail adalah contoh yang luar biasa sekali di sini. Pastinya adalah suatu hal yang sulit untuk menikah dengan seorang seperti Nabal ya, namun dia masih bisa bertahan sampai dengan saat itu. Dan bagaimana dia bersikap terhadap Nabal kita tidak dicatatkan terlalu banyak, tapi bagaimana dia bersikap kepada Daud di sini, ini suatu contoh yang baik sekali begitu. Bagaimana dia datang dengan rendah hati ya, kemudian kata-katanya sangat bijak ya. Nomor satu, dia tidak melemparkan tanggung jawab. Dia mengakui ini salah ya, dia mengakui ini salah, bahwa Nabal salah dan bahwa dia juga salah, dan dia meminta agar Daud timpakanlah kepada saya sajalah ya, karena ya mungkin dia tahu bahwa Daud tidak akan menghukum dia sebagai seorang perempuan juga begitu ya. Kemudian disertai bahwa dia bukan hanya mengakui salah, tapi membenarkan kesalahan itu dengan cara memberikan pemberian yang generous, yang berlimpah kepada Daud dengan orang-orangnya begitu. Namun saudara kasih Tuhan, yang paling bijaksana dari semua yang dia katakan adalah aspek rohani dari apa yang dia bicarakan di sini. Aspek rohani, bagaimana dia mengingatkan Daud bahwa Tuhan menyertai Daud. Nomor satu, dia mengingatkan Daud. Nah, kemudian dia mengingatkan Daud akan bahwa tindakan Daud ini berpotensi salah tanpa memarahi Daud sebenarnya. Nah, ini sangat-sangat luar biasa ya. Bagi istri-istri bisa mencontoh ini, karena suami adalah kepala rumah tangga. Tapi suami bisa salah nggak? Oh jelas, suami bisa salah tentu saja ya. Suami kan bukan Tuhan. Suami bisa salah. Tapi bagaimana seorang istri ya? Kalau kita tahu suami kita mungkin mengambil suatu tindakan yang salah, suatu keputusan yang salah dan sebagainya. Nah, contoh Abigail di sini sangat-sangat baik sekali. Bagaimana dia mengingatkan akan kesalahan Daud tanpa mengomelin dia gitu sebenarnya, tanpa kayak menjadi bosnya dia gitu. Tapi bagaimana Abigail, konten rohani yang dia bicarakan ya, misalnya dia berkata di ayat 26 ya, demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu yang dicegah Tuhan ya dari melakukan hutang darah dan bertindak sendiri dan mencari keadilan ya. Jadi dia tidak memarahi Daud, tapi dia berkata, Tuanku Daud, nanti kalau kamu sudah menjadi raja gitu, jangan sampai kamu menyesal karena kamu sudah bertindak sendiri dan ada hutang darah dan sebagainya. Dan ini memang benar, saudara. Tuhan sengaja utus Abigail untuk menolong Daud di sini. Kalau Daud sampai membunuh Nabal, nomor satu, dia bersalah di hadapan Tuhan. Nomor dua, Saul bisa pakai itu sebagai suatu alasan. Lihat nih, Daud ini akhirnya menjadi bully. Daud membunuh rakyat biasa. Jadi Saul menjadi punya pembenaran untuk mengejar Daud, saudara kasih Tuhan. Dan Daud pun akan makin sulit diterima sebagai raja oleh orang-orang Yehuda yang mungkin merasa, ternyata Daud ini kok membunuh orang kita sendiri juga dan lain sebagainya. Jadi nasihat Abigail di sini sangat diperlukan Daud. Sangat luar biasa. Abigail benar-benar menjadi penolong bagi Daud di sini. Wow, menjadi penolong bagi Daud ya. Ini foreshadowing sesuatu yang akan terjadi nanti. Tetapi kita melihat di sini
konten rohani yang tadi kita bicarakan dari apa yang disampaikan oleh Abigail sangat luar biasa sekali. Eh, Ayat 28, pastilah Tuhan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan. Tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu, dan ini benar. Sampai dengan titik ini hidup Daud masih putih bersih. Dia giat bagi Tuhan. Ya, dosa dia belakangan dengan Batsheba segala macam itu belakangan, itu belum terjadi. Dan ya, jangan sampai itu ternodai oleh masalah Nabal ini, begitu. Ayat 29 luar biasa sekali. Bagaimana dia berkata bahwa Tuhan akan menghargai hidup Daud, akan membungkus hidup Daud, dan itu kan yang memang Daud percaya juga, begitu. Dan musuh-musuh Daud akan diumbankannya dari dalam salang umban. Mungkin ini mengingatkan Daud akan bagaimana dia menang melawan Goliat, ya, melalui umban itu, saudara-saudara. Dan Abigail tahu akan hal itu. Jadi Abigail mengambil apa yang dia tahu tentang sejarah Daud, ya, tentang kemenangan dia dari Goliat. Dia sengaja pakai bahasa umban, bagaimana dia selalu lolos dari Saul, yang berarti Tuhan menyertai Daud. Dan Abigail bisa mengkombinasi semua itu dalam suatu nasihat yang luar biasa, suatu masukan kepada Daud yang luar biasa, yang benar-benar bagus sekali dan menggugah Daud di sini, ya. Oke, kita baca selanjutnya ayat 32. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu, lihatlah aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Oke, respon Daud adalah dia benar-benar menerima nasihat Abigail. Ini juga salah satu hal positif mengenai Daud. Dia mau dikoreksi, ya, dia mau dikoreksi. Kita masih ingat belakangan dia berdosa lebih parah lagi. Tapi ketika Nabi Nathan menegur dia langsung menyesal, dia langsung bertobat. Jadi salah satu hal Daud disebut manusia yang sesuai dengan hati Tuhan, ya. Kenapa? Bukan karena dia tidak pernah berdosa, saudara. Tapi salah satunya adalah ketika dia dikoreksi, dia selalu oke, aku salah, ya, dan engkau benar. Dan dia menyadari, dia terpukau juga oleh kebijaksanaannya Abigail di sini. Wow, hebat sekali perempuan ini, katanya, ya. Terpujilah engkau dan lain sebagainya. Tadinya dia sudah sumpah sama Tuhan, loh. Kiranya Allah melakukan ini lebih lagi bahkan lebih lagi daripada aku jika aku tinggalkan hidup. Nah, ini mengajar kita bagaimana kita harus bertindak kalau kita sudah pernah berjanji sesuatu yang salah, gitu. Misalnya kita janji sesuatu tapi belakang kita tahu janji kita salah. Ya, kita boleh membatalkannya karena kita tahu janji itu salah, saudara-saudara. Misalnya gini, kita pernah berjanji, misalnya, ya, saya tidak akan pernah demi Tuhan, ya, kutuk segala macam. Saya tidak akan pernah, misalnya saya tidak akan pernah memberi diri dibaptis lagi, ya, karena saya sudah pernah dipercik. Mungkin tadinya Anda seorang yang pernah dipercik waktu bayi, Anda belum tahu kebenaran bahwa itu bukan baptisan, dan Anda tersinggung ketika diajar pengajaran bahwa dipercik itu belum dibaptis, lalu Anda sumpah-sumpah saya nggak akan pernah ini mau dibaptis, tapi belakangan Anda tahu kebenaran. Anda tahu kebenaran bahwa dipercik bukan dibaptis. Lalu Anda terenyuh, gitu kan. Wah, dulu saya sampai sumpah-sumpah nggak mau dibaptis dan sebagainya. Bagaimana itu, saudara? Ya, sumpah yang dilakukan dengan salah itu nggak usah dipikirin, saudara. Tuhan tahu bahwa sumpah kamu itu sumpah salah, gitu. Sumpah salah. Jadi, ya, Daud, dia sudah sumpah untuk membunuh semua laki-laki. Tapi dia diingatkan oleh Tuhan, Daud, itu salah, Daud. Itu salah, Daud. Jadi dia tidak bisa berlindung di balik, tapi Tuhan, saya kan sudah sumpah, Tuhan, gitu. Enggak. Tetap salah, ya. Jadi, kalaupun misalnya kita janji sama orang, misalnya kita selingkuh misalnya ada orang selingkuh sama seorang perempuan, dia punya istri, tapi dia selingkuh sama perempuan, lalu dia janji sama selingkuhannya itu, aku akan mencintai kamu seumur hidup, aku akan tinggalkan istriku, aku akan sama kamu. Lalu belakangan dia disadarkan akan dosanya, gitu. Lalu bisa nggak dia bilang, tapi aku udah janji loh sama perempuan tuh, aku nggak boleh ingkar janji, gitu kan. Walaupun aku sadar itu salah, itu belakangan. Tentu tidak bisa berkata demikian, kan. Ya, jadi artinya janji atau sumpah yang dilakukan dengan salah tidak boleh diikutin, gitu.
Ya, tidak boleh diikutin hanya karena saya sudah berjanji gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ayat 36 sampai ayat 44 sekarang. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal yang gembira dan mabuk sekali, sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu, lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari setelah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya demikian. Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba Tuanku itu. Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera, ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Juga Ahinoam dari Israel telah diambil Daud menjadi istrinya, kedua perempuan itu menjadi istrinya. Tetapi Saul telah memberikan Mikal, anaknya perempuan istri Daud, kepada Palti bin Lais yang dari Galim itu. Oke, jadi pulang ke rumah Abigail mendapatkan Nabal mabuk berat, jadi tidak ceritakan. Tapi setelah Nabal siuman, besoknya dia ceritakan. Dan ini menggarisbawahi bahwa Abigail tetap menjalankan fungsi sebagai istri yang setia kepada Nabal walaupun suaminya begitu parah ya. Karena dia tidak bermaksud menyembunyikan. Ya bisa saja dia sebagai seorang nyonya, sebagai istri ya, dengan harta yang sebanyak itu mungkin Nabal nggak akan tahu kalau Abigail nggak cerita. Tapi Abigail merasa dia harus jujur, harus cerita kepada Nabal. Karena Nabal suaminya bagaimanapun juga. Dia harus kasih tahu Nabal apa yang terjadi dan sebagainya. Jadi sekali lagi menggambarkan bagaimana seorang istri, seorang suami harus bertindak kalau misalnya Anda berada dalam pernikahan yang tidak ideal sekalipun. Ya, kita tetap harus setia. Kita bukan hanya setia kalau semuanya baik-baik saja, gitu kan? Kita harus setia dalam segala situasi, saudara Tuhan. Dan kalau pernikahan kita tidak ideal, kita tetap setia. Kita berdoa, kita minta Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang memenangkan pasangan kita, gitu kan? Dan Abigail dia tetap memainkan peran sebagai istri yang setia. Tetapi Tuhan bertindak bagi Abigail di sini. Dan kalau Tuhan yang bertindak itu adalah hak prerogatif Tuhan. Bukan juga berarti kita hari ini doain supaya pasangan kita mati, itu salah sudah dengan Tuhan ya. Tapi Tuhan bisa bertindak, Tuhan bisa bertindak. Dan Nabal akhirnya dipukul oleh Tuhan sampai mati. Ya pertama katanya jantungnya terhenti, lalu 10 hari kemudian dia mati ya. Ini bisa jadi kayak semacam serangan jantung atau stroke segala macam. Kalau di zaman modern sekarang kita tidak begitu pasti. Dan Daud melihat itu sebagai pembalasan Tuhan. Jadi itu benar. Daud tidak membalas, Tuhan yang bisa balaskan. Itu benar ya. Dan itu prinsip yang sama yang Daud terapkan pada Saul sebenarnya. Dia tidak mau bunuh Saul, dibiarkan Tuhan yang urus Saul. Tapi terhadap Nabal dia kehilangan kesabarannya begitu. Tapi untung ada Abigail yang mengingatkan dia, biar Tuhan saja yang membalas. Gitu. Dan Nabal mati. Dan tadi saya katakan ada sedikit foreshadowing, di mana Abigail menjadi penolong yang sangat baik bagi Daud, begitu. Dan Abigail ada berkata begini di ayat yang ke-31. Apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Apa maksudnya itu sedangkan sama Tuhan? Kita tidak tahu juga. Saya yakin Abigail bukan tipe yang flirting around sama Daud sih. Dia tetap sebagai istri yang setia. Mungkin maksud Abigail adalah bahwa kalau Daud jadi raja, ya ingatlah akan keluarganya Abigail ya dengan suaminya Nabal dan sebagainya. Tetapi Daud mengingat Abigail dengan cara yang lain lagi gitu. Jadi ketika Nabal mati, Abigail tidak bisa lepas dari pikiran Daud, dan Daud begitu terpukau oleh bukan hanya kecantikan Abigail saya kira, tapi kebijaksanaannya gitu. Dan Daud ingin mengambil Abigail menjadi istri, dan Abigail setuju. Ya, tampaknya ini suatu love story yang luar biasa sekali ya. Dia akhirnya mendapatkan seorang suami yang cocok baginya, yang juga mengasihi Tuhan, yang juga bijaksana. Ya, hanya saja ada sedikit hal yang kurang ideal di sini, yaitu bahwa dalam melakukan itu Daud berpoligami. Ya, ini yang tidak ideal karena dia sebenarnya sudah punya 2 istri sebenarnya. Yang pertama adalah Mikal. Tapi mengenai Mikal ini
mungkin bisa di excuse karena rupanya Saul sudah memberikan Mikal menjadi istri orang lain, mungkin untuk mengesalkan Daud dan sebagainya. Dan ini adalah kesalahan Mikal. Mestinya Mikal itu rela lari bersama Daud. Mestinya Mikal ke gua bersama dengan Daud, saudara kasih Tuhan. Dia sebagai seorang istri ya. Mestinya dia rela untuk menjadi buronan seperti Daud karena dia adalah istrinya. Tapi mungkin Mikal merasa dia sebagai seorang putri, dia tidak mau melakukan itu. Akhirnya terpaksa dia dijadikan boneka oleh Saul untuk menyerang Daud, dan dia dijadikan istri orang lain gitu. Tetapi sebenarnya Daud sudah mengambil istri lain lagi, yaitu Ahinoam di sini ya. Dan akhirnya dia mengambil Abigail lagi. Pernikahannya dengan Abigail mestinya pernikahan yang indah, namun akhirnya menjadi hanya salah satu dari istri Daud. Belakangan dia akan punya banyak istri, saudara kasih Tuhan. Dan ini kelemahan Daud ya. Dan poligami tidak sesuai dengan desain Tuhan ya. Walaupun saya bisa berkomentar atau kita bisa menyimpulkan bahwa ingat, masa perjanjian lama adalah masa kanak-kanak ya, masa di mana pewahyuan Tuhan belum selengkap perjanjian baru. Oleh karena itu ada dosa-dosa yang Tuhan lebih strict ya di dalam perjanjian baru dibandingkan di dalam perjanjian lama, termasuk dosa poligami di sini ya. Artinya poligami itu salah, dan poligami itu bagaimanapun adalah dosa. Tetapi di dalam perjanjian baru, seorang yang berpoligami itu didiskualifikasi oleh Tuhan dari menjadi misalnya seorang penilik jemaat. Dalam 1 Timotius 3, seorang penilik jemaat tidak boleh punya lebih dari satu istri, begitu kan? Tetapi di dalam perjanjian lama, ya, orang yang berpoligami itu adalah dosa, itu adalah kesalahan, dan ada banyak efek samping buruknya. Tetapi dosa itu belum mendiskualifikasi seseorang untuk jabatan tertentu, ya, misalnya jabatan raja di sini, contohnya, gitu. Ya, jadi kenapa demikian kita bilang? Apakah jabatan penilik nomor satu, jabatan penilik adalah jabatan yang memang rohani sekali, gitu kan? Dibandingkan dengan raja yang adalah jabatan politik sebenarnya, walaupun juga diperlukan kerohanian. Tetapi intinya adalah bahwa masa perjanjian lama adalah masa yang dimana terang firman Tuhan belum sejelas di zaman perjanjian baru. Ada kerohanian yang lebih jelas lagi di situ. Oke, banyak sekali yang sudah kita pelajari dan kita sudah lewat waktu banyak sekali. Mungkin ini salah satu episode Mutiara Kebenaran paling panjang yang pernah saya rekam. Tetapi kita akan stop sampai di sini. Kiranya ini menjadi pelajaran yang indah bagi kita semua. Sampai bertemu kembali episode selanjutnya. Maranatha.